untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat atau kejadian nyata sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Lalu, alat ukur atau instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja indera melakukan proses pengukuran. Sedangkan instrumentasi adalah bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perencanaan, pembuatan, dan penggunaan instrumen atau alat ukur besaran fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data. Lalu, alat ukur dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, alat ukur dimensi. Contohnya yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, bilah sudut, bala ukur, dan seterusnya. Lalu ada alat ukur massa, yaitu timbangan, komparator elektronik, weight state, dan seterusnya. Lalu alat ukur mekanik, yaitu tachometer, turquometer, stroboskop, dan lain-lain. Alat ukur listrik, yaitu voltmeter, ampermeter, jembatan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki VRM, absen 190-320-169. Untuk alat ukur dimensi itu yang pertama ada alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Yang kedua adalah jangka. Yang ketiga adalah mikrometer skrup. Yang selanjutnya ada alat ukur massa. Yang pertama adalah ada neraca pasar. Yang kedua neraca 2 lengan. Ketiga neraca 3 lengan. Keempat neraca kamar mandi. Untuk pengukur waktu ada hitungannya adalah jam, detik, menit. Untuk satuan dasar SI atau satuan internasional ada 7, yaitu yang pertama adalah panjang, ya bisa disebut meter, terus massa bisa disebut dengan kilogram satuannya, terus ada waktu biasanya disebut dengan sekon, terus ada suhu biasanya menggunakan Kelvin, arus listrik menggunakan ampere. Untuk intensitas cahaya menggunakan candela. Yang terakhir adalah jumlah zat menggunakan mol. Untuk satuan turunan, yang pertama ada radian, biasanya satuannya adalah rad. Steradian menggunakan SR, hertz pakai HZ, lalu newton menggunakan N kapital, lalu pascal PA, joule satuannya J, watt satuannya W, ohm satuannya C, volt satuannya V besar, farad satuannya F, ohm, Siemens satuannya S, Weber satuannya WB, Tesla satuannya T besar, Henry satuannya H besar, derajat Celcius satuannya simbol derajat Celcius, lumen satuannya LM, lux satuannya LX, batch squirrel satuannya BQ, gray satuannya GY, Sievert satuannya SV, katal satuannya kat. Pengertian mesin freeze. Mesin freeze adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongnya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Bagian-bagian dari mesin freeze dibagi menjadi 8. 1. Spindle utama. Spindle utama merupakan bagian yang terpenting dari mesin milling. Yang kedua, meja, tempat untuk clamping device atau benda kerja. Yang ketiga, motor drill, digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin yang lain. Yang keempat, transmisi, digunakan untuk menghubungkan motor penggerak dengan benda yang bergerak. Yang kelima, keni, merupakan bagian yang untuk menopang mesin. Yang keenam, tiang, merupakan badan dari mesin. Yang ketujuh, base, merupakan bagian bawah dari mesin. Dan yang kedelapan, kontrol, merupakan bagian-bagian
yang bergerak dalam Saya Devara, NPM 180. Saya akan menjelaskan tentang bentuk pengfraisan. Bentuk pengfraisan adalah mesin fries mempunyai beberapa hasil bentuk yang berbeda. Dikarenakan cara pengerjaannya, berikut ini bentuk-bentuk pengfraisan yang bisa dihasilkan oleh mesin fries. 1. Bidang datar. 2. Bidang rata miring menyudut. 3. Bidang siku. 4. Bidang sejajar. 5. Alur lurus atau melingkar. 6. Segi beraturan atau tidak beraturan. 7. Pengeboran lubang atau memperbesar lubang. 8. Roda gigi lurus, helix, paying, cacing. 9. Non eksentrik dan lain-lain. Prinsip gerakan mesin fries. Gerakan pemotongan terjadi saat alat potong berputar diikuti gerakan pemakanan dan pengikatan benda kerja. Gerakan pemotongan disebut juga gerakan utama, yaitu gerakan berputarnya alat potong diikuti dengan pemotongan benda kerja. Gerakan pemakanan yaitu gerakan berputar alat potong sepanjang daerah pemotongan. Gerakan pemakanan berbentuk lurus dan melingkar. Gerakan pengikatan yaitu gerakan menekan alat potong dengan benda kerja sehingga memungkinkan sisi alat pemotong dapat dengan mudah memotong benda kerja. Macam-macam mesin fries. Mesin fries ada 3 macam. Pertama, mesin fries horizontal. 2. Mesin fries vertikal. 3. Mesin fries universal. Jenis-jenis pisau fries. Pisau fries ada 9 jenis. Pertama, pisau fries sisi. 2. Pisau fries muka. 3. Pisau fries alur sisi dan muka. 4. Pisau fries gergaji. 5. Pisau fries pembentuk. 6. Pisau fries roda gigi. 7. Pisau fries sudut. 8. Pisau fries jari. 9. Pisau fries alur T dan alur bersudut.